dan ibu saya bercerita kepada saya bahwa tadi ada Tuhannya orang Kristen datang, dia memegang tangan saya, dan setibanya di rumah beberapa hari kemudian saya melihat salah satu kakak saya melukis wajahnya Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberikan kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus menyuarakan kebenaran serta syiar Islam, juga membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya. Di video tersebut dia menampilkan seorang perempuan yang katanya murtadin. Nah, apakah benar perempuan tersebut murtadin yang berilmu, yang beriman, ataukah hanya seperti murtadin yang biasa-biasa ditampilkan, yang kesemua ceritanya sangat tidak masuk di akal logika dan juga tidak berdasarkan keilmuan apapun. Nah, bagaimana selengkapnya video tersebut nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk ikut subscribe, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam untuk terus berdakwah dan menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nama saya Haryati dan saya dilahirkan bukan dari keluarga yang beragama sebenarnya, bukan dari keluarga yang sungguh-sungguh menjalankan agama, tapi entah kenapa saya menjadi seorang anak yang begitu mencintai agama saya waktu itu, dan entah kenapa juga saya tidak mengerti, saya begitu membenci yang namanya Tuhan Yesus beserta pengikut-pengikutnya. Ibu saya mengalami sakit kanker serviks yang dirawat di sebuah rumah sakit Kristen, yaitu Yakum, yang terletak di Purwodadi, Jawa Tengah. Yakum itu singkatannya adalah Yayasan Kristen Umum. Ya, ibu saya dirawat di sana, dan setiap kali saya menjenguk ibu saya meluangkan waktu untuk keliling-keliling di rumah sakit tersebut, dan saya menemukan ada sebuah ruangan doa, tentu itu ruangan doa untuk orang Kristen. Karena pintunya terbuka, saya pun penasaran, saya pengen masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan tersebut, dan ketika saya masuk ke dalam ruangan tersebut, saya terdiam sejenak, dan anehnya saya merasakan sesuatu yang teduh sekali, padahal itu hanya sebuah ruangan untuk berdoa, berdoanya orang Kristen. Namun semua itu karena saya tidak mengerti apa-apa, ya saya abaikan begitu saja. Kemudian
Ibu saya menjalankan sebuah operasi kanker cervix. Ketika dioperasi, ibu saya nggak kunjung sadar gitu, padahal harusnya waktunya sudah sadar. Namun akhirnya ibu saya beberapa saat kemudian ibu saya terbangun, tersadar kembali, dan ibu saya bercerita kepada saya bahwa tadi ada Tuhannya orang Kristen datang, dia memegang tangan saya dan membangunkan saya. Tapi dengan sangat marah, saya bilang, itu iblis. Saya bilang, karena saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Waktu itu saya katakan seperti itu. Ibu saya belum selesai bercerita, namun saya sudah langsung memutus pembicaraannya. Saya langsung marah-marah kepada ibu saya. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, ibu saya dibawa kembali pulang ke rumah setelah menjalankan operasi. Dari awal apa yang diceritakan ibu ini, kita sudah bisa menilai ya. Di sini sudah terlihat ada kejanggalan. Yang pertama sekali tadi dia mengaku dari keluarga yang Muslim, yang tidak taat ya, namun dia sendiri katanya begitu mencintai agamanya. Nah, kata mencintai ini tentu sangat kalau diartikan sangat luas ya, apalagi kalau mengatakan cinta terhadap agama tentu harus ada implikasinya di dalam perbuatan ya. Terutama kalau anak-anak biasanya itu dia akan rajin mengaji, rajin sholat dan segala macamnya. Namun di sini tidak ada diceritakan sama sekali ya. Kemudian keanehan yang kedua, dia mengatakan bahwa ibunya sakit kena kanker serviks dan dimasukkan ke dalam rumah sakit Kristen ya. Dan setelah selesai operasi, ibunya ini bermimpi didatangi oleh Yesus katanya. Nah, disinilah letak keanehannya. Yang pertama, kalau memang dia seorang keluarga Muslim, tentunya mencari terlebih dahulu yang diutamakan adalah rumah sakit umum atau rumah sakit Islam ya. Kalau memang tidak ada sama sekali, barulah pilihan kedua rumah sakit Kristen. Kemudian dari mana si ibu ini mengaku bisa tahu bahwa itu adalah Tuhannya orang Kristen, dan sang anak atau ibu ini membantah bahwa itu adalah iblis. Berarti sang ibu tidak mengetahui itu adalah Tuhan orang Kristen. Sang anak pun sepertinya dia sudah paham betul yang dimimpikan ibunya adalah iblis. Namun yang anehnya lagi, di akhir video dia sendiri bermimpi, namun dia tidak meyakini itu adalah iblis, tetapi meyakini itu adalah Tuhan Yesus menurut ibu ini. Nah, kita dengarkan lagi selanjutnya. Saya memutuskan untuk ikut dengan kakak saya di Gresik. Dan ketika di sana, saya bertujuan untuk memperdalam ilmu agama saya, karena waktu itu saya begitu mencintai apa yang saya pegang. Setiap kali ada ibadah, komsel, jadi kakak saya ini menikah dengan orang Kristen. Jadi kakak saya udah Kristen. Namun walaupun demikian, mereka tidak pernah mengajak saya, nggak pernah menceritakan kepada saya tentang Yesus atau tentang seperti apa itu Kristen, tidak pernah. Setiap kali ada ibadah di rumahnya, ada doa, saya berkumpul di belakang rumah. Saya naik-naik ke atas bangku. Mohon maaf, saya ajak bicara itu Yesus. Saya tantangin dia. Maaf, saya ludahi dia. Saya ajak ngomong, Yesus, kalau memang kamu ada, kamu jangan cuma diem aja kalau saya ludahin, saya bilang gitu. Tapi suatu ketika saya setelah melakukan itu, seperti saya ketakutan, sepertinya dia ada. Nah, pada cerita yang kedua ibu ini,
di sini semakin menunjukkan keanehan dan kejanggalan, dan juga mengindikasikan bahwa ibu ini bukanlah seorang murtad seperti pengakuannya sebelumnya ya. Dia mengatakan datang ke Gresik, tinggal sama kakaknya yang nikah sama orang Kristen, kepingin mendalami tentang agama Islam. Namun ternyata tidak satu pun atau sedikit pun dia menceritakan tentang agama Islam yang dipelajari dan didalaminya. Malahan di sini dia lebih berfokus untuk menceritakan mengenai Yesus ya. Walaupun dimulai dengan menantang Yesus, namun ini mengajak pendengar untuk lebih yakin ke tujuan apa yang diceritakannya. Oke, kita dengarkan lagi. Sampai akhirnya saya bermimpi. Ketika tidur, setengah mimpi, setengah sadar, saya didatengin sesosok makhluk dan mulutnya banyak darah. Makhluk itu bilang ke saya, kamu tuh sudah milik saya. Saya nggak rela kalau kamu ikut Yesus dan akhirnya kamu masuk surga. Makhluk itu bilang seperti itu. Dia tahu berarti kalau saya percaya Yesus, saya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, akhirnya saya masuk surga. Itu makhluk itu yang bilang. Haleluya, saya bilang seperti itu. Ketika makhluk itu mau cekek saya teriak haleluya. Dan kemudian ada asap yang menyelubungi saya, kemudian saya terbangun. Nah, disinilah letak kebohongan ibu ini bercerita ya. Karena di awal dia mengatakan ketika ibunya bermimpi bertemu katanya dengan Tuhan orang Kristen, Yesus, dia marah-marah dan mengatakan itu adalah iblis. Dan sekarang pada saat dia sendiri bermimpi, kemudian orang yang berdarah itu berkata kamu sudah ikut Yesus, dia malahan merasa bangga dan yakin bahwa itu adalah Yesus benaran. Nah, disinilah letak kontradiksi apa yang disampaikannya di awal dengan yang barusan diceritakan ya. Di sini dia tidak lagi mengatakan bahwa yang datang itu adalah iblis, namun sudah meyakini seperti yang diyakini ibunya sebelumnya bahwa itu adalah Yesus alias Tuhan orang Kristen ya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kita dengarkan lagi. Kemudian saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang Kristen itu boleh makan ini, boleh makan itu? Itu kan gak bagus, saya bilang. Seperti itu. Sedangkan agama saya dulu ngajarin gak boleh makan ini, makan itu karena itu najis. Lagi-lagi Tuhan kasih ayatnya di dalam Matius itu berkata bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kamu lalu dibuang ke jamban, itu tidak menajiskan kamu. Menajiskan kamu yaitu kalau apa yang keluar dari mulut kamu, karena itu berasal dari hati kamu, itulah yang menajiskan kamu. Saya makin terpesona dengan Tuhan. Itu saya bilang, Tuhan, kamu luar biasa sekali. Lucu sekali ibu ini ya. Dia mengatakan bahwa orang Kristen memakan ini dan itu. Apakah benar ada orang Kristen yang makan ini sama itu? Yang dimakan orang Kristen saya rasa ya makanan lah bu. Tapi kalau makanan yang bu bilang yang baik-baik emang tidak ada yang diharamkan ya. Jadi ibu ini coba memperbandingkan masalah makanan di Kristen dengan di Islam. Kalau di Islam ada makanan yang baik yang diperbolehkan, ada makanan yang diharamkan. Seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 tidak salah ya, bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Kristen semuanya boleh ya. Inilah letak perbedaannya. Kemudian dia mengutip dari Bible bahwa Yesus mengatakan bahwa
apa yang keluar dari mulutmu, maka itulah yang diharamkan. Nah, ini sebenarnya Yesus berkata dalam bahasa kiasan ya, bukan yang dimaksudkan di sini bukanlah makanan, tetapi perkataan atau hati yang kotor itulah yang membuat menjadi berdosa atau diharamkan. Sementara ibu ini membawanya ke makanan ya, kemudian membandingkannya dengan di Islam yang benar-benar ada hukum tentang makanan yang haram, mana yang tidak. Nah, oke, kita dengarkan lagi. Dan nggak ada paksaan dalam beragama, makanya saya ini hanya ingin berdialog secara baik-baik, menanyakan tentang kesaksian ibu bahwa ibu itu pernah Muslim gitu ya. Boleh saya bertanya ibu beberapa, mungkin hanya 5 menit saja cukup. Tentang kesaksian ibu. Pada waktu ibu itu yakin untuk memeluk agama yang sekarang itu pada usia berapa ibu? 17 tahun. 17 tahun ya. Ibu menunggui ibunya dulu pada waktu sakit itu usia berapa ibu? 12 tahun kurang lebih. 12 tahun ya. Itu kenapa kok bisa, padahal keluarga ibu tadi kan menurut backgroundnya ya adalah keluarga Muslim, kok bisa memilih rumah sakit Kristen? Itu kan jadi satu yang unik untuk dibahas gitu ya Bu ya. Iya, saya sendiri juga kurang mengerti itu Mas, kenapa ya Mas? Oh gitu. Mungkin udah jalan itu kali ya. Oke lah. Biar nanti pemirsa sendiri yang bisa menyaring ya, memfilter keterangan dari ibu. Kita mah nggak usah debat ruwet-ruwet di sini. Biar pemirsa aja yang bisa menyaring nanti informasi dari ibu ya. Yang kedua, ibu itu sering dinampaki makhluk-makhluk halus gitu ya, kayak roh seperti itu. Contohnya yang pertama tadi pernah bertemu makhluk yang mulutnya penuh darah gitu ya, dan bilang bahwa jangan sampai, iya, memang seperti itu, sering ya. Sering ya, ya ada sih. Ada juga ya, beberapa kali gitu. Pernah bertemu Yesus juga? Kalau Yesus itu saya mendengar suaranya sering. Mendengar suaranya sering ya. Ibu yakin bahwa itu Yesus? Saya tahu itu dia. Bahkan kalau Yesus masuk ke YouTube, ibu percaya? Yesus masuk pintu. Yesus masuk ke YouTube. Anda percaya? Masuk pintu maksudnya gimana ya? Karena beberapa waktu lalu kan heboh itu bahwa ada sosok Yesus yang masuk ke YouTube. Apa ibu dengar percaya dari seperti mana itu? Ya? Mas Azura dengar dari mana ya? Banyak di channel-channel itu saya saksikan bahwa pada waktu itu kan ya? Di channel Kristen, Bapak. Di channel Kristen. Pada waktu itu kan Zoom yang di-share di YouTube, dan di situ ada sosok yang merasuki salah satu member yang gabung di situ, mengaku bahwa beliau adalah Yesus. Apakah itu jaminan bahwa tidak ada yang mampu menyamar sebagai Yesus? Karena dengar nama Yesus saja takut. Tapi buktinya di YouTube itu ada yang menyamar dan tidak takut. Itu saya tidak mengikuti yang begituan ya. Jadi itu tidak usah diarahkan, tidak usah dibawa ke situ ya. Oh enggak, ini cuma sharing informasi saja. Iya. Kaitannya kan korelasinya nanti, apakah ibu yakin bahwa suara yang Anda dengar itu? Ya, karena gini Mas Azura, gini ya, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan berbicara dengan manusia berbicara itu berbeda, ya. Ada satu hal yang kita tidak bisa bantah kalau kita mendengarkan suara Tuhan, karena itu sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Sedangkan setan bicara saja sangat berpengaruh di dalam hidup manusia, apalagi Tuhan yang berbicara gitu. Ya, pasti pengaruhnya itu sangat kuat, dan itu tidak bisa dibantah kalau itu adalah suara Tuhan, karena
pengaruhnya di dalam hidup kita itu pasti ada dan sangat jelas. Misalnya begini, kalau Mas Azura punya adik berbicara kepada Anda, itu pengaruhnya beda dengan kalau orang tua yang bicara kepada Anda. Iya. Kita akan kenal, oh ini suara orang tua dan pengaruhnya pasti akan lebih besar daripada sekedar adik yang hanya minta beli coklat. Kalau orang tua yang mengatakan sesuatu meminta kepada kita, itu akan mempengaruhi kita sangat kuat. Apalagi kalau Tuhan. Jadi kenapa sampai Ibu Haryati ini meyakini itu karena pengaruh kalau Tuhan bicara itu sangat-sangat dikenali. Dan itu Alkitab sendiri yang berkata bahwa domba-dombaku mengenal kalau aku berbicara. Gitu ya. Baik Bapak. Ya, masalah itu kita skip ya. Masalah yang lain dulu. Tadi juga Ibu menerangkan bahwa ingin memperdalam agama Ibu waktu itu yang notabene adalah Islam dengan mendatangi kakak Ibu yang beragama Kristen di Gresik. Itu kan sesuatu yang aneh, Ibu. Ya, karena waktu itu di sebelah rumah kakak saya itu ada sebuah masjid yang besar ya waktu itu dalam pikiran saya ya. Dan udah gitu kakak saya juga memang nggak pernah ngajakin saya jadi orang Kristen, nggak pernah diajari, bahkan juga itu kakak kandung apa kakak saudara, Ibu? Kakak kandung. Kakak kandung ya, yang notabene kata Ibu adalah semua Muslim. Itu karena menikah, Mas. Karena menikah. Tadi kan sudah karena menikah. Oh iya, iya. Ya, Mbak Haryati bisa ambil sebentar. Mbak Haryati bisa ambil charger dulu kalau memang handphonenya sudah lowbat, jadi bisa sambil dicas handphonenya supaya tidak drop ya. Oh iya, iya. Ya. Silakan Mbak Yati. Mohon maaf ya Kak. Ya, silakan. Nah. Mohon maaf Pak Pendeta, ini nggak apa-apa. Lama ya. Ya. Karena forum ini bukan untuk berdebat, saya hanya minta informasi dari Ibu yang menjadi kesaksiannya tadi. Makanya apapun keterangan dari pendeta saya tidak akan menyangkal, karena biar pemirsa saja yang bisa memfilter informasi yang ada ini. Karena setiap penelpon atau tamu yang masuk itu tidak berhak untuk memberikan penghakiman, ya. Betul. Silakan untuk berdiskusi saja. Dan silakan juga upload di YouTube kalau Anda seorang YouTuber gitu. Silakan ya. Iya. Jadi supaya semuanya menjadi jelas gitu. Betul, iya. Ya. Tahu Mas Azura tujuan dari berdiskusi untuk apa, Mas? Kita semua ini kan mencari kebenaran, Pak Pendeta. Iya. Bukan mencari pembenaran ya, kita semua ini mencari kebenaran. Iya. Kita nggak akan menutup mata untuk mana yang benar, itulah yang akan kita pilih. Gitu. Jadi saya akan menjadi subjektif. Ya, karena tadi pernyataan Anda biarkan penonton yang menilai itu kan arahannya kalau menurut saya itu sesuatu yang artinya ingin membangun sebuah opini gitu loh. Nah itu saya ada tujuan-tujuan yang terselubung. Tidak ada pendeta, nggak ada justifikasi untuk saya melihat tadi sudah dua kali tadi Anda mengatakan biarkan penonton menilai gitu ya. Iya. Karena saya yakin kan penonton dari channel tidak perlu pendeta ini bukan hanya orang pasti akan menilai kesaksiannya benar apa enggak gitu ya. Betul, iya. Hanya meminta keterangan dari kesaksian beliau. Ya, semua orang sudah menilai gitu ya. Iya. Oke, silakan. Udah ready, Ibu? Sudah ya? Ya. Mengenai kakak yang menjadi gelandangan itu sekarang bagaimana nasibnya, Ibu? Apakah kakak yang itu yang di Gresik? Bukan. Karena tadi ceritanya tiba-tiba kena cut seperti itu saja. Habis bercerita tentang kakak yang menjadi gelandangan,
Tiba-tiba ibu bercerita ingin memperdalam ilmu tentang agama yang Anda peluk waktu saya itu bilang ke tadi Gresik. setelah Itu kakak tepat saya, dari situ. setelah tadi kan saya bilang bahwa setelah apa namanya, jadi kakak saya pergi dari rumah kan, kemudian jadi gelandangan, mama saya meninggal, ya kan, selama Iya. terus kakak saya ke Gresik seperti itu. Ya waktu itu maksud saya rindu untuk bisa memperdalam, saya mau belajar ngaji lebih lagi, karena kan saya tahu di sebelah gak jauh dari rumah kakak saya itu ada sebuah masjid yang besar seperti Iya. itu. Oke. Ibu mulai kecil lahir di mana, Ibu? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Di Gresik sampai kapan? Di Gresik Sampai sekarang saya di Gresik. nggak lama. Iya. Iya. Pripun pawartosipun saya? Sinten? Panjenengan? Oh, Saya saya. kemauan pawartosipun. Oke. Solo napa pundi Jawa Tengah? Pundi? Purwodadi. Purwodadi. Purwodadi pundi? Grobogan. Ntar kalau ngomongin Grobogan. tahu. Dalem? Lain nggak pintar. Oh, nggih. Sampun supe basa Jawi. Sameneika wonten pundi? Kulo teng Tangerang. Tentang Gerang. Nah, kalau udah ketemu teman-teman saya yang orang Jawa pasti ketemu lagi saya. Bahasa Jawanya keluar lagi pasti. Oh. Sampun pinten tahun teng Tangerang? Jarang. Sampun pinten tahun teng Tangerang? Kurang lebih 19 tahun. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, seperti itu saja Pak Pendeta. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Salam santun semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah saksikan ya dan sudah dengarkan apa yang disampaikan baik Ibu yang mengaku murtadin ataupun reaksi dari Pak Yusuf Manobulu saat ditanya saudara kita dari Muslim barusan ya. Jadi di sini kita merasa aneh mulai dari cerita Ibu itu sendiri dan juga terhadap reaksi yang ditunjukkan Pak Yusuf. Karena saudara kita Muslim barusan menanya ibu itu, namun tidak mampu dijawab. Malahan Pak Yusuf yang selalu menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang sangat menonjol di dalam pertanyaan saudara kita tadi terhadap ibu itu adalah tentang dia sering menjumpai Yesus dan mendengar Yesus. Itu dia meyakini bahwa itu benar-benar adalah Yesus dan sering dia dengarkan. Sementara di awal cerita dia meyakini yang ditemui di dalam mimpi terhadap ibunya itu adalah iblis. Nah, baik sekarang kita koreksi pernyataannya tersebut. Karena orang Kristen ini berpegang kepada Bible dan meyakini Bible adalah firman Tuhan, ini sangat kontradiksi dengan pernyataan ibu itu tadi ya, karena sudah sangat jelas di dalam Yohanes 5 ayat ke-37 yang berbunyi, Bapa yang mengutus aku. Nah, ini yang berkata di sini adalah Yesus, artinya Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Bapa di sini tentu adalah Tuhan atau Allah ya. Kemudian dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, di sini artinya Allah itu atau Tuhan itu tidak butuh kesaksian manusia. Kemudian kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, di sini sangat jelas sekali dan tegas sekali Yesus berkata bahwa jangankan untuk melihat rupa, wujud, bentuknya, suaranya pun manusia tidak akan pernah mendengarnya. Nah, dari kesaksian ibu ini juga kesaksian yang lain-lainnya, mereka seringkali mengatakan melihat wujud serta mendengar suara Yesus. Nah, ini suatu pembodohan saya rasa yang ditunjukkan di sini. Namun tentu kita sebagai umat muslim yang berakal sehat dan agama Islam adalah agama logika,
maka ini tidak begitu saja kita percayai apa yang disuguhkan di channel Pak Yusuf Manulu ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ini bisa semakin membuka mata kita semua dan menjadi renungan untuk kita. Dan akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.